Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya melacak biaya-biaya tak terlihat yang diam-diam bisa menentukan kesuksesan atau bahkan kejatuhan sebuah perusahaan? Seringkali kita cuma fokus pada apa yang ada di depan mata. Tapi dalam dunia bisnis yang sebenarnya, justru biaya yang bersembunyi di balik layar lah yang menyimpan misteri paling besar. Nah, di pembahasan kita kali ini kita bakal sama-sama membongkar teka-teki penetapan biaya ini. Kalau kita ngomongin biaya langsung, itu sih gampang banget dilihat ya. Kalau Anda bikin meja kayu, Anda pasti tahu persis berapa harga kayunya. Tapi, coba bayangkan sejenak. Gimana ceritanya seorang manajer bisa membebankan sekian persen dari gaji staf HRD, atau tagihan listrik, atau bahkan sewa gedung ke hanya satu buah produk kecil yang keluar dari jalur perakitan? Benar-benar teka-teki yang menantang kan? Tapi tenang saja, untuk memecahkan misteri ini tanpa bikin kepala pusing, kita akan mengikuti peta jalan 6 langkah yang super jelas. Mulai dari konsep dasar misterinya, membandingkan marginal dan absorption costing, masuk ke proses 2 tahap, merealokasi pusat layanan, menghitung tarifnya, sampai akhirnya kita nemuin biaya produk akhir yang sebenarnya. Oke, mari kita mulai dengan langkah pertama, misteri penetapan biaya. Kita definisikan dulu nih elemen-elemen dari misteri kita. Perbedaan kuncinya ada di sini. Biaya langsung itu hal-hal berwujud yang bisa Anda pegang secara harfiah, seperti baja untuk rangka mobil atau upah pekerja yang merakitnya. Tapi di sisi lain, ada biaya tidak langsung atau yang biasa kita panggil overhead. Nah, overhead ini ibarat kekuatan tak kasat mata. Biaya sewa, depresiasi mesin, gaji supervisor, semuanya menjaga pabrik tetap hidup, tapi sama sekali nggak bisa ditelusuri langsung ke satu barang spesifik. Jadi, untuk menarik biaya-biaya overhead ini keluar dari tempat persembunyiannya, kita harus menugaskannya pada sebuah objek biaya. Ya, ini memang cuma istilah akuntansi sih. Intinya ini adalah target akhir yang mau kita nilai harganya. Bisa berupa produk fisik, maksud saya bisa jadi produk fisik, sebuah layanan, atau sebuah pekerjaan proyek tertentu. Masuk ke bagian 2, marginal versus absorption costing. Di sini kita bakal melihat dua filosofi utama yang saling beradu dalam menangani biaya-biaya tadi. Pendekatan pertama, marginal costing, memperlakukan biaya tetap murni sebagai beban periode saja, nggak peduli seberapa banyak volume produksi Anda. Tapi di sisi lain, ada absorption costing. Filosofi ini ibaratnya memaksa si produk untuk menyerap setiap sen biaya manufaktur yang ada, baik yang variabel maupun yang tetap, semuanya harus masuk. Proses penyerapan ini menarik banget kalau divisualisasikan. Overhead itu mengalir dari pusat layanan, turun ke pusat produksi tempat barang benar-benar dibuat, dan akhirnya meresap masuk ke dalam produk spesifik itu sendiri. Benar-benar sebuah perjalanan yang berjenjang. Bagian ketiga, proses 2 tahap. Nah, mari kita lihat gimana caranya menyusun perjalanan overhead tadi pakai kerangka kerja yang lebih terstruktur. Kerangka 4 langkah ini secara perlahan menyempitkan fokus kita. Kita mengambil tagihan super besar dari seluruh fasilitas pabrik, lalu menyaringnya selangkah demi selangkah, sampai akhirnya biaya masif itu bisa muat ke dalam satu lembar faktur produk yang kecil. Lanjut ke bagian 4, merealokasi pusat layanan. Disinilah kita berurusan dengan langkah kedua tadi, yang jujur aja lumayan menantang loh. Gini masalahnya. Departemen seperti pemeliharaan atau pembangkit listrik kan sama sekali nggak menyentuh produk akhir. Jadi, kita harus merealokasi biaya mereka ke departemen produksi. Kita bisa pakai satu dari 3 metode. Metode langsung yang gampang tapi mengabaikan interaksi antar departemen, metode step down yang berurutan, atau metode timbal balik yang benar-benar memperhitungkan semua interaksi departemen secara penuh. Biar lebih kebayang, coba lihat data dari studi kasus Pretty Peter Limited ini. Pilihan filosofi Anda secara fisik mengubah beban biaya yang ditanggung Departemen Produksi X dan Y loh. Lihat deh, metode langsung membebankan 7.050 pound sterling pada X, tapi begitu kita pakai metode step down, bebannya turun jadi 6.200 pound sterling. Pilihan metode Anda benar-benar menentukan segalanya. Bagian kelima, menghitung tarif overhead. Sekarang, biaya sudah terkumpul. Saatnya kita hitung tarif eksekusinya. Pakai satu tarif sapu jagat untuk seluruh pabrik itu ide yang buruk dan gak akurat. Sebagai gantinya, kita wajib memilih dasar penyerapan yang cocok dengan cara departemen itu menghabiskan sumber daya. Kalau departemennya banyak pakai tenaga manusia, ya gunakan jam tenaga kerja. Tapi kalau sangat terotomatisasi, tentu jam mesin adalah pilihan yang tepat. Contohnya di tank manufacturing ini.
Departemen mesin mereka yang padat alat berat membebankan biaya berdasarkan jam mesin, yaitu sebesar 2,22 pound sterling per jam. Sementara Departemen Perakitan yang lebih banyak pakai tenaga manusia membebankan tarifnya berdasarkan jam kerja, yaitu hanya 0,43 pound sterling. Ini baru yang namanya adil dan akurat. Dan sampailah kita di bagian 6, biaya produk akhir. Disinilah semua kepingan puzzle kita akhirnya menyatu. Mari kita bedah pekerjaan 567 ini. Awalnya, pekerjaan ini dimulai dengan biaya langsung sebesar 200 pound sterling. Kelihatan simpel, tapi tunggu dulu. Seiring berjalannya waktu, dia mengumpulkan biaya overhead yang sangat spesifik, murni berdasarkan berapa lama waktu yang dihabiskan di masing-masing departemen produksi. Setelah kita jumlahkan semua alokasi overhead yang dihitung dengan presisi tadi, ditambah biaya langsungnya, kita dapat angka akhir. Biaya yang benar-benar akurat untuk memproduksi pekerjaan 567 adalah tepat sebesar 267,41 pound sterling. Gak ada lagi tebak-tebakan. Kenapa ini semua sangat krusial? Karena ini bukan sekedar teori matematika yang membosankan. Kalau Anda salah pakai dasar perhitungan, Anda bahkan salah menetapkan harga. Ujung-ujungnya, Anda bisa aja membuang produk yang sebenarnya bikin untung besar, atau yang lebih parah, bisnis Anda diam-diam kehabisan uang tunai karena terus memproduksi barang yang merugikan tanpa Anda sadari. Ngeri kan? Jadi, sebagai penutup dari eksplorasi kita hari ini, saya ingin menantang Anda dengan satu pertanyaan ini. Coba tengok lagi operasi bisnis Anda sendiri. Apakah Anda yakin sudah menetapkan harga dengan benar? Atau jangan-jangan biaya overhead Anda selama ini masih bersembunyi dalam bayang-bayang? Jangan sampai keuntungan Anda bocor tanpa ketahuan. Sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya.